Shalom saudara, selamat pagi. Hari yang berbahagia buat hidup kita karena firman akan menghampiri hidup saudara. Seperti minggu-minggu yang lalu, bagaimana firman-Nya menghampiri diri saudara dan di dalamnya sudah terkandung roh pekerjaan daripada Roh Kudus, Rohnya Allah, di mana ada pengertian dan mana ada roh hikmat. Dianugerahkan pada saudara sehingga saudara bukan hanya seorang pendengar saja, tapi saudara seorang yang menjadi pelaku daripada firman. Saya akan lanjutkan minggu lalu apa yang saya sampaikan kepada saudara tentang power of knowing. Mari saya ajak untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan langsung dari perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan, untuk hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Biarkan pada saat ini juga Roh-Mu yang kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami, tanpa batas dalam diri kami. Oleh karena itu Bapa, bukan hanya Engkau memberikan pewahyuan pada hari ini ya, tapi membawa melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus kepada pengertian dan kepada hikmat untuk mewujudkannya. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saudara, saya tunjukkan suatu kuasa yang luar biasa sekali yang dialami oleh Yesus, yaitu power of knowing, ataupun kuasa telah mengetahui. Dia telah tahu, itu merupakan suatu posisi keberanian, posisi kekuatan yang bisa membuat iblis tergeser, terkapar ke kiri ke kanan dari jalan yang harus engkau tempuhi, dari rencana Allah yang agung bagi hidup saudara. Itu yang Yesus mengajari kita supaya kita pergi ke teritori musuh. Karena tanpa engkau pergi ke teritori musuh, sebenarnya engkau membiarkan musuh untuk berkeliaran sepanjang perjalanan hidup saudara. Kau harus pergi ke teritori musuh, mencabik-cabiknya, menghancurkannya, mengalahkannya, lalu membebaskan umat Tuhan dan membawa kemenangan dan memberikan kemuliaan dan hormat kepada Tuhan. Minggu lalu saudara masih ingat bahwa iblis bekerja melalui orang-orang yang tidak percaya. Saya katakan melalui orang-orang yang tidak percaya. Di Efesus 2 ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, cara dunia ini. Hal-hal yang lahiriah, faktor-faktor lahiriah. Karena kamu mentaati. Kenapa kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa? Yaitu iblis. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang berdurhaka. Kenapa kamu mentaati? Karena kamu percaya pada dia. Akibat engkau tidak percaya, engkau percaya kepada penguasa kerajaan angkasa, maka engkau tidak akan percaya kepada apa yang Yesus katakan. Dan inilah yang terjadi. Saya ulangi, dan inilah yang terjadi pada masa, inilah yang terjadi pada masa sekarang ini juga. Banyak orang dari kehidupan dalam gereja yang tidak menyadari dan terus membawa benih si jahat dalam hidupnya. Dan dia tidak tahu. Dia hanya berprasangka, dia hanya menyangka bahwa itu adalah karena kebutuhan yang normal dari kebutuhan lahiriahnya saya. Kekhawatiran, ketakutan akan masalah penghidupan. Dia khawatir terus-menerus dalam hal seperti itu. Dia mengira, saya katakan, dia mengira bahwa itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Dia tidak tahu siapa yang bergerak, siapa yang memperlakukan, membuat sikap saudara jadi seperti itu. Adalah penguasa kerajaan angkasa. Dikatakan oleh Alkitab di Efesus 2 ayat yang kedua, saudara bisa lihat pada tanya, itu adalah roh. Saya katakan itu adalah roh. Luar biasa saudara. Kalau engkau lihat di sini, dikatakan apa? Dikatakan engkau mengikuti penguasa kerajaan angkasa di udara. Jadi engkau mentaati dia. Engkau di bawah kendali dia. Kalau kau lihat dalam Amplified Classic Bible, ada dua kata dikatakan obedient and under the
control of demon spirit. Jadi engkau taat dan engkau ada atau berada di bawah kendali daripada roh jahat. Karena roh jahat ini dikatakan constantly, saudara bisa lihat, works in the sons of disobedience. Ini selalu terus-menerus dia bekerja di tengah-tengah orang yang memberontak, the careless, tidak peduli, tidak percaya, who go against the purpose of God. Saudara bisa lihat di garis bawah di situ. The careless, the rebellious, and the unbelieving. Saudara lihat terjemahannya di situ. Arti kata orang tidak peduli kepada kebenaran. Tidak peduli pada tujuan Tuhan. Rebellious itu pemberontak, pembangkang. And the unbelieving, tidak percaya. Selalu bertentangan. Who go against the purposes of God. Selalu bertentangan terhadap tujuan Tuhan. Ini hal penting buat saudara. Jadi bagaimana Yesus mengajarkan dalam strateginya? Mencabik-cabik. Supaya iblis tidak lagi mengaborsi destiny. Iblis memakai orang-orang dunia seperti orang Yahudi dan para pemuka agama untuk menggagalkan perjalanan Yesus mencapai destiny. Tujuan Bapa, mengapa anaknya datang ke dunia ini. Dan apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis tidak pernah bisa membunuh Yesus. Iblis tidak pernah bisa menghentikan Yesus. Walaupun iblis memakai Raja Herodes untuk membunuh sebuah bayi-bayi. Tapi Yesus segera dievakuasi menuju Mesir. Iblis tidak bisa membunuh. Mengapa? Karena dia berpijak terus pada kebenaran. Yesus tidak punya pilihan. Sebagai benih, dia tahu sebagai benih. Dia harus lahir di dalam diri rahim melalui rahim manusia. Rahim manusia berdosa. Dia tidak punya pilihan. Ketika anak Allah yang datang dari sorga ini menjadi sebuah benih kecil, benih manusia berada di rahim itu, dia ikuti. Dia tidak berdiskusi dengan Allah Bapa. Dia terus berpijak pada kebenaran. Itu sebabnya sebelum waktunya dia tidak akan mengalami kematian. Herodes bisa berbuat apapun juga. Mari saya ambil saudara contoh dari minggu lalu yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara bayangkan, ada orang ingin membunuh di bait Allah. Apakah Yesus kemudian menjadi trauma? Waduh, kalau aku berkata yang sesungguhnya, siapa aku? Wah, risikonya aku terancam. Mungkin pelayanan akan bubar. Murid-murid yang sudah ada mengikuti aku mungkin akan bubar. Mungkin Yesus mungkin akan berpikir seperti itu. Tetapi Yesus tidak trauma. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Yohanes pasal yang ke-10. Saya katakan Yohanes pasal yang ke-10. Kita sudah sampai di ayat 24 dan 25 kemarin. Yesus mengatakan di ayat 25, dan minggu lalu saya sudah jelaskan. Aku telah mengatakan, karena mereka bimbang.
Katakanlah bahwa kalau engkau Mesias, itu kata orang Yahudi. Aku telah mengatakan kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Itu sebabnya Yesus tahu siapa yang bekerja di antara orang-orang yang tidak percaya. Sekalipun mereka melihat, sekalipun mereka mendengar, sekalipun mereka mengetahui perbuatan-perbuatan dan siapa dirinya Yesus yang sebenarnya. Tapi mereka tetap tidak percaya. Yesus mengatakan begini, ayat 26 ya. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bukan dari tangan Bapa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apakah Yesus trauma? Menurut Yohanes 8. Saya katakan menurut Yohanes 8. Ketika dia mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Apakah Yesus trauma untuk mengatakan, apakah dia menjadi lebih bijak secara dunia untuk berani mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang menuntut penjelasan ulang lagi. Apakah dia sebenarnya Mesias? Apakah Yesus trauma terhadap apa yang pernah terjadi di Yohanes pasal 8 itu? Apakah Yesus terintimidasi terhadap kejadian Yohanes 8 ayat 59 itu? Apakah Yesus terkena teror dan terornya itu betul-betul dimakan umpannya oleh Yesus? Dia benar-benar sangat tertekan terhadap peristiwa di bait Allah itu. Apakah Yesus mengalami seperti itu? Makanya dia berhati-hati berbicara ini. Dan dia berkata di ayat 29 ini, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat mereka dari Bapa. Dan dia katakan ini. Dikatakan ini, ayat 26 ya, tentang domba-domba. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku, bukan domba-domba Bapa. Lalu Yesus memberikan penjelasan, Bapakku yang memberikan domba-domba kepadaku lebih besar dari siapa. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Lihat ayat 30-nya. Iblis tidak sanggup lagi. Iblis begitu marah. Seluruh neraka mengalihkan kekuatannya kepada orang-orang Yahudi ini untuk menghadang Yesus, supaya Yesus mengalami nasib yang sama sebelum dia berlanjut membawa banyak orang kepada Allah Bapa. Yesus harus mengalami nasib yang sama seperti yang telah dilakukan oleh iblis kepada hamba-hambanya terdahulu di perjanjian lama. Iblis yang berkuasa atas maut pada waktu itu, dia bisa berhasil menghentikan semua perjalanan rohani sebelum mencapai garis akhir. Lalu kemudian apa yang Yesus katakan? Apakah dia trauma? Apakah dia terintimidasi oleh iblis? Atau sebaliknya, dia membuat geram seluruh neraka? Saudara bisa bacalah Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini pernyataan yang lebih berat dan tajam dari Yohanes 8 ayat 58 tadi.
Lebih tajam. Ini lebih tajam daripada Yohanes 10 ayat 25. Yesus mengatakan, karena kamu tidak percaya. Ini lebih tajam lagi. Ini membangkitkan semua kegeraman dan kemarahan, seluruh neraka. Itulah yang harus gereja perbuat, saudaraku. Yesus mengatakan yang sebenarnya. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus pada ayat 25-nya di Yohanes pasal 10. Dan sebelumnya dia mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Lalu Yesus mengatakan lain. Sebenarnya kalau saudara mengatakan sama seperti Yesus ini, tetap Yesus punya pengharapan bahwa mereka akan percaya kalau Yesus menyatakan bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Inilah yang membuktikan bahwa Yesus tidak melatih gerejanya, tidak melatih para muridnya untuk membela dirinya atau berargumentasi atau bersikap bertahan. Tetapi Yesus mengajarkannya untuk terus membombardir, menghantam teritori musuh, kekuatan musuh. Seolah-olah di sini dikatakan adalah, iblis, engkau sudah tahu bahwa aku adalah anak Allah yang hidup. Dan sekarang engkau memakai mereka yang tidak percaya ini untuk menghadang perjalananku yang akan menggenapkan rencana Bapa yang tidak engkau ketahui jalan-jalannya atau cara-caranya. Dengarkan baik-baik iblis. Inilah yang saya dapatkan dari Tuhan. Apa yang dikatakan kepada iblis. Dengarkan baik-baik iblis. Sekarang aku menghantam engkau dengan pengakuanku yang benar ini. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus tetap teguh dan mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Wow. Yesus tidak trauma. Ayat 30 sekali lagi. Kapan sebelumnya? Yohanes 8. Orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Yesus tetap teguh. Mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Mazmur 112. Oh my God. Ini luar biasa sekali, saudara. Lihat, saudara. Firman Tuhan di Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hal-hal yang jahat yang berasal dari iblis. Atau dikatakan dalam King James Version, evil tidings. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ayat 8. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Yesus memandang rendah iblis. Wow. Itu keteguhan yang hati yang muncul dalam diri Yesus. Kenapa? Dia mengungkapkan siapa diri sebenarnya. Aku dan Bapa adalah satu. Mari kita lihat sekarang Yesaya pasal yang ke-26. Ayat yang 3. Yang hatinya teguh. Ungkapan Yesus itu keluar dari hati. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah kebenaran yang harus diungkapkan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Itu sebabnya di dalam diri Yesus tidak ada badai, tidak ada gelombang, tidak ada ombak. Dia dengan tenang mengatakan, sebab kepadamulah ia percaya. Ia percaya kepada pengakuan Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Jadi saudara bisa lihat, dia tahu bahwa dia dan Bapa adalah satu. Itu yang diungkapkan. Yesus tidak tahu, tidak takut sedikit pun, meskipun dia tahu apa yang akan menimpa dirinya. Dia tahu mereka akan berupaya untuk membunuhnya. Saya ingin kita menyimpang sedikit untuk menjelaskan mengapa Yesus tidak takut sedikit pun juga, tetap hatinya tenang, damai, sejahtera.
Karena dia sudah tahu itu akan menimpa dirinya. Mari kita lihat dulu apa yang Yesus pernah mengatakannya. Yesus pernah mengatakan sesuatu. Apa yang dikatakan itu juga adalah hidupnya. Lihat. Matius 10. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ingat saudara, jiwa di sini bukan roh. Jiwa di sini digunakan kata G5590. Itu digunakan kata pesuhe. Betul-betul original ada jiwa. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yesus ucapkan ini. Dan, saya ulangi, dan dia ajarkan pada murid-muridnya. Artinya, dia hidup ini. Dia tidak takut. Ketika orang-orang Yahudi, di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 59, berupaya untuk melempari dia dengan batu. Sekarang muncul lagi. Dia tidak tahu. Dia tidak ada konflik sedikit pun juga. Karena dia tahu. Dia tidak akan mati dengan cara ini. Boleh saya jelaskan pada saudaraku? Mengapa di sini dikatakan, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kenapa masuk dalam neraka? Tubuh dosa. Kenapa masuk dalam neraka? Jiwa berdosa. Oke. Saya ingin supaya saudara bisa melihat penjelasan saya secara singkat sebelum saya lanjutkan lagi tentang power of knowing ini. Kita menyimpang dulu supaya saudara benar-benar bisa mengerti tentang jiwa. Apa yang dimasukkan dalam Matius 10 ayat 28 ini. Mari kita buka sekarang. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat, Yohanes melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Baik, kita akan jelaskan kembali hal ini. Saudara lihat, mereka Yohanes melihat jiwa-jiwa. Di sini digunakan kata juga souls,
atau pesuhe G5590. Dengarkan baik-baik. Jiwa bukanlah ciptaan Tuhan. Jiwa bukanlah ciptaan Tuhan. Jiwa itu muncul karena ketika Allah menghembuskan nafas hidupnya, yaitu rohnya, kepada hidung manusia yang terbuat dari tanah, itu adalah gambaran tubuh mereka, tubuh manusia. Maka muncul jiwa yang menjembatani antara interaksi roh kepada tubuh. Muncul jiwa. Saya mau beritahu pada saudara, perhatikan ini. Ketika manusia mati, tubuhnya dikubur ke dalam tanah. Lalu rohnya saja, berarti jiwanya hilang. Roh ini dari orang-orang benar, dari mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, akan membutuhkan tubuh. Ketika mereka kembali lagi datang sebagai orang kudus ke bumi ini, berarti saudara bisa lihat apa yang dilihat oleh Yohanes pada kerajaan 1000 tahun ketika Kristus datang ke dunia ini memerintah. Mereka mendapati bahwa sebenarnya roh dari mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah itu hidup kembali. Berarti pertanyaannya, tubuh dari mana yang mereka gunakan? Sehingga muncul jiwa-jiwa. Karena Alkitab menulis dalam Wahyu 20 ayat 4, melihat jiwa-jiwa mereka kembali lagi di sini, berada di bumi ini. Itu yang akan terjadi pada hidup saudara. Itu yang terjadi pada hidup saya. Itu yang terjadi pada hidup orang-orang kudus yang diperkenan oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Saya mengajak saudara untuk bisa melihat sekarang 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 35 mulai. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Saya memiliki kelemahan dalam tubuh saya. Ada penyakit polio. Tubuh saya juga memiliki kelemahan. Saya memiliki beberapa penyakit genetika. Lalu kemudian Paulus mengatakan, "Hai orang muda, apakah yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang." Ini harus saudara lihat. Binatang tidak memiliki roh. Saudara memiliki roh. Jadi waktu saudara meninggal pada hari ini atau besok atau lusa, sebelum Kristus datang, maka roh saudara yang itu. Tetapi Yohanes bisa melihat jiwa saudara. Karena apa jiwa daripada roh orang kudus? Karena jiwa-jiwanya itu, di situ diletakkan kehendak untuk memutuskan kehidupan dari kehidupan-kehidupan yang sudah lampau, yang selama dia hidup di dunia ini. Di situ akan terpancar, tergambar gambaran jiwanya. Itu menantikan saatnya akan termanifestasi, akan terwujud kembali apabila dia menemukan tubuh yang baru.
lihat saudara, perhatikan baik-baik 1 Korintus 15 ayat 50. Tadi kita lanjutkan dulu ayat 13. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Yang saudara tinggalkan ketika saudara mati adalah tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Luar biasa. Ada tubuh sorgawi. Boleh saya percepat saja karena kita harus mengetahui tentang power of knowing. Siapa satu-satunya manusia yang mati yang pernah hidup di dunia ini? Pernah mengalami kematian. Dan sekarang tubuhnya ada di sorga. Siapa? Bukan Henokh. Henokh tidak mengalami kematian. Sehingga Henokh juga tidak mengalami kuasa kebangkitan. Bukan Elia. Elia tidak mengalami kematian. Tubuhnya tidak ada. Sama seperti Henokh. Siapa adalah anak manusia yang pernah mengalami kematian, lalu tubuhnya sekarang ada di sorga. Hanya satu, Kristus. Itu adalah tubuh yang dulu dipakai ketika dia berbisnis tukang kayu. Itulah tubuh yang dulu nyaris mau dilempari dengan batu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Berarti kita, saudara dan saya, kalau mati besok atau lusa, pastikan saudara akan memasuki, diperkenan oleh Allah untuk mengalami kebangkitan orang mati. Fase itu dikatakan di ayat 42. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kebinasaan. Saudara menabur mati. Biji gandum itu mati, ditabur mati. Itu adalah tubuh duniawi saudara. Tubuh alamiah saudara. Kemudian dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Hari kebangkitan itu saudara akan memakai tubuh yang tidak binasa. Apakah saudara kenal ada tubuh yang tidak binasa? Tubuh yang dipakai di dunia ini masuk ke liang kubur, tetapi kemudian dia bangkit, lalu kemudian dia naik ke surga, duduk di lalu dia duduk di surga. Tubuh manusia siapakah itu? Itu adalah tubuh Kristus. Lihat saudara. Ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Itu tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kekuatan. Karena maut tidak bisa lagi menghantam atau mengalahkan saudara. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Waktu kebangkitan nanti, saudara akan memakai tubuh rohania. Kita
kita perlu tahu siapa tubuh yang mana ini tubuh rohani. Jadi saya bersyukur kalau nanti saya mati, nanti saya bangkit lagi, maka saya tidak akan memiliki tangan yang masih polio lagi. Saya tidak akan memiliki penyakit seperti penyakit genetik yang saya ada. Ayat 40, seperti ada tertulis, manusia pertama menjadi Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan sehingga tubuhnya menjadi tubuh rohani. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohani. Saudara juga alami. Yang mula-mula terjadi pada hidup saudara adalah tubuh yang alamiah. Kemudian mati. Saudara akan menyiapkan diri untuk tubuh yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga, Yesus. Cuman dia pakai tubuh manusia yang alamiah. Oke, kita mau sampai kepada titik penjelasan ini. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Malaikat, makhluk sorgawi, berasal dari sorga. Itu disebut makhluk sorgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, lihat, perhatikan baik-baik. Saya yakin saudara akan melompat di sini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepada, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Makanya dalam kerajaan Allah, maka segala sesuatu saudara datang dalam menggunakan apa yang tidak binasa. Sesungguhnya dikatakan, aku menyatakan kepada suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini adalah orang ketika Kristus datang, dia masih tetap hidup sebagai orang kudus. Dia juga akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi kalau dia harus diubah, makanya kalau dia mengenakan tubuh yang saat itu mungkin sakit, mungkin apa, tapi dia orang kudus, dia orang yang taat, dia orang diperkenan Allah, maka dia harus mengenakan yang tidak bisa dalam kerajaan Allah. Kita semua harus menggunakan, orang kudus harus menggunakan semua yang tidak dapat binasa. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi yang masih hidup dan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang terus, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oke, kita kembali lagi. Kita kembali lagi di ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghibutkan. Saya mau tanya pada saudaraku, siapakah manusia yang betul-betul original manusia? Dia makan dan minum, dia mengalami kesakitan, dia mengalami air mata, dia mengalami ngantuk, yang pernah hidup di dunia ini. Lalu kemudian sekarang tubuh yang sama itu sekarang ada di surga bersama dengan orang-orang kudus yang telah mati. Tubuh siapakah itu? Satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Bukan tubuhnya Henokh, bukan tubuhnya Elia. Jadi Alkitab mengatakan hanya itu menjadi tubuh jasmani, alamiah itu menjadi tubuh rohani tanpa sebab tanpa dosa. Dan yang luar biasa, saudara dan saya disebut adalah tubuh Kristus. Apa artinya itu? Bukan hanya bicara kesatuan,
Tapi jiwa-jiwa yang nampak di sorga itu, yang dilihat, yang akan datang pada kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini, jiwa-jiwa itu akan menggunakan tubuh yang sama yang dimiliki oleh Yesus, anak manusia, yang akhirnya menjadi Kristus. Jadi rohmu yang ada di alam roh ketika engkau dipanggil oleh Tuhan meninggal dunia, itu nanti menantikan saatnya. Dan kau harus menggunakan suatu tubuh untuk datang ke bumi ini, ke alam alamiah. Amin. Itu sebabnya sangat penting sekali, saudara. Betul-betul. Ayat 34-nya. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kau katakan supaya kamu merasa bahwa jangan berbuat dosa lagi. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bukan hanya dibangkitkan, dia naik dengan tubuh yang sama ke sorga. Tubuh yang berlubang paku, karena memang bekas paku di situ. Betul-betul itu asli alamiah kalau begitu. Karena tangan yang berlubang itu tidak pernah tertutup. Tiba-tiba muncul daging tertutup lagi. Lalu dia naik ke surga. Tidak. Oh, luar biasa sekali. Sekarang kita kembali lagi ke dalam Matius 10. Ayat 28 ini. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Iblis berusaha untuk membunuh tubuh. Membunuh saudara melalui tubuh saudara. Tapi tidak bisa berkuasa membunuh jiwa. Siapa yang berhak untuk membunuh jiwa? Kalau hidup saudara, selama hidup di jalan di dunia ini, engkau hidup dalam perkenanan, maka jiwamu, kehidupanmu sebagai manusia itu berkenan kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan engkau dalam kebinasaan jiwamu. Allah justru akan membuat kemuliaan muncul melalui hidupmu. Mungkin kau mati karena kanker, tetapi kau tetap menjadi orang kudus yang diperkenan. Mungkin kau mati karena dibunuh karena keyakinanmu. Mungkin kau mati karena sesuatu yang lain. Tapi engkau tetap hidup dalam standarnya Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Maka Allah menjanjikan tubuh kemuliaan akan kau pakai selama 1000 tahun dalam masa pemerintahan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Itulah kebangkitan. Dia berjanjikan tubuh yang mana yang akan kau pakai? Kau akan memakai tubuh yang pernah dimiliki oleh Kristus. Tubuh yang tidak akan pernah mengalami kematian lagi, kesakitan dan apapun juga. Oh, luar biasa sekali saudara. Saya katakan luar biasa sekali. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan kamu takut. Kalau kau tetap setia, diintimidasi, diteror terus oleh iblis, dan kau tetap, dan akhirnya kau dibunuh, sama seperti aku pernah mengalami, nyaris aku dibunuh sebelum waktunya. Kalaupun kau mati karena keyakinanmu, karena keteguhan hatimu, bersyukur kepada Tuhan, engkau akan bangkit kembali lagi, datang ke bumi yang ini. Yesus yang mengatakan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Iblis bisa membunuh tubuh. Iblis ingin menggagalkan, mengaborsi destiny saudara. Dengan cara apa? Saya sudah beritahu kepada saudara. Umur tubuhmu itu adalah umur
waktu yang cukup yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada untuk menyelesaikan destinimu. Jadi iblis membunuh tubuh adalah dia berupaya untuk menggagalkan destinimu. Tapi Allah memperhatikan hidupmu, jiwa-jiwa yang diperkenan oleh dia. Allah memperhatikan, engkau tidak akan pernah mati sebelum waktunya. Apa sebelum waktu? Sebelum kau mencapai destininya. Jadi Yesus pun juga dengan berani dan tegas mengatakan, aku dan Bapa itu adalah satu. Dia katakan dengan jelas, aku dan Bapa itu satu. Yesus tidak takut mati. Justru ada damai dalam dirinya. Ketika dia mengatakan itu, aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak trauma kepada Yohanes 8 ayat 59. Dia tidak trauma ketika dia mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Oh, orang-orang yang tidak percaya melihat penegasan Yesus ini, mereka makin berang, mereka mengambil sikap untuk membunuh. Lihat apa yang dia alami Yesus. Meskipun orang-orang tidak percaya perihal penegasan dirinya, siapa dirinya. Tetapi dia tahu siapa dia. Yesus tahu dia tidak membela diri. Dia tidak membutuhkan itu. Yesus menyerang. Yesus menyerbu mereka dengan pernyataan sebenarnya tentang dirinya. Pada saat mereka tidak percaya. Yaitu dengan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Lalu kemudian sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mengapa mereka ingin melempari Yesus dengan batu? Karena menurut hukum Allah, itu adalah hukuman bagi penghujat Allah, yaitu dihukum mati dengan dilempari batu. Mereka sudah sampai pada kesimpulan, tanpa pemahaman, tidak memiliki roh pengertian, Allah tidak akan menganugerahkan roh pengertian kepada mereka yang tidak percaya. Di Imamat 24 ayat yang ke-16. Imamat 24 ayat yang Imamat 24 ayat yang ke-16. Siapa menghujat nama Tuhan, pastilah dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Mereka menganggap Yesus menghujat Allah karena mereka tidak mengerti kitab suci yang banyak menulis tentang dia sebagai Mesias. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Matius 22. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Kamu salah mengartikan siapa yang menghujat Allah. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Justru kuasa Allah yang dimaksudkan adalah rohnya yang memberikan kepada saudara pengertian. Markus 12 sama saja ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru. Ini penyebabnya. Karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Luar biasa. Mari kita lihat lagi Yohanes pasal yang ke-5. Kamu menyelidiki kitab suci. Sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi karena kamu gak mengerti. Makanya kamu menganggap aku menghujat. Kamu yang sesat, bukan aku yang sesat. Padahal Yesus menyatakan kebenaran. Bahwa dia satu dengan Bapa. Untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kesatuan tujuan. Kesatuan kehendak, walaupun Yesus punya kehendak, Bapa punya kehendak, tapi Yesus memutuskan melalui kehendaknya untuk melakukan kehendak Bapa. Itu nama kesatuan kehendak. Dan memiliki misi yang sama dengan Bapa. Saudara bisa lihat itu di ayat 19, Yohanes 5 ayat 19-nya.
Dikatakan, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepada, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak melihat, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Inilah seharusnya kehidupan dalam rumah. Dalam kehidupan rumah saudara juga begini. Apa yang dikerjakan Bapak itu dikerjakan anak. Banyak anak-anak rohani tidak mengikuti instruksi bapaknya. Disuruh bikin catatan, disuruh bikin rangkuman. Tetap tidak. Engkau tidak pernah mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi kesatuan yang dimaksudkan oleh Allah ini, oleh Yesus di sini, aku dan Bapa adalah satu. Ini seperti suami istri. Seperti bapa dan anak dalam rumah. Yang memiliki kesatuan tujuan, kehendak, dan misi. Jadi dengarkan. Dia dengan Bapa adalah satu. Dia dengan Bapa satu. Artinya dia dengan Bapa satu. Bukan dia adalah Bapa. Bukan Bapa di surga adalah dia, Yesus. Dia dengan Bapa ada satu. Ini memberikan pemahaman demikian. Berarti mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Tetapi mereka memiliki sifat dasar yang sama. Yaitu sifat ilahi yang sama. Sehingga mereka mudah. Mereka satu dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan yang sama yang dimiliki Bapa dikerjakan oleh anak. Mereka memiliki kuasa. Dan mereka memiliki kehendak. Walaupun dua kepribadian yang berbeda. Kehendaknya Yesus digunakan untuk memutuskan untuk melakukan kehendak Bapa. Sehingga mereka memiliki apa? Tujuan dan misi yang sama. Mereka sesat karena mereka tidak mengerti. Akibatnya mereka menyangka bahwa Yesus sudah menghujat. Padahal Yesus menyatakan kebenaran. Dan mereka tidak mampu untuk menerima kebenaran. Jadi Yesus tidak menjadikan dirinya Tuhan atau Allah pada waktu itu sebagai anak manusia. Serta dia tidak menjadikan dirinya sebagai apapun untuk membuat orang-orang ini memahami dan akhirnya orang ini menjadi lebih reda. Apa yang dia perbuat itu tidak menjadikan dirinya bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Tidak. Dia hanya menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Bahwa putra Bapa yang diutus untuk membawa kehidupan dan terang bagi umat manusia. Tapi mereka menuduh Yesus itu menghujat. Kenapa? Karena dia berani mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Buka Matius 3 ayat 17. Beritahu itu kepada orang-orang yang tidak percaya. Bapa sendiri yang mengatakan, bukan Yesus yang mengeluarkan statement atau pernyataan itu. Dia mengatakan, tapi dia dihujat. Begitu caranya iblis mengintimidasi. Apalagi ketika dia mengatakan bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Wow! Seluruh neraka berkobar menyala-nyala. Menghasut orang itu. Jadi Yesus tetap konsisten menyatakan siapa dirinya. Inilah kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dia tahu siapa dirinya. Sekalipun dia berada di pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya, apakah betul engkau adalah raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. Saudara tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi? Yang mengatakan dia raja orang Yahudi adalah siapa? Orang Majus memberitahu Raja Herodes. Padahal pada masa itu Herodes adalah raja orang Yahudi. Saudara harus bisa pahami ya. Jadi semua yang dikatakan Yesus tentang dirinya adalah benar. Adalah kebenaran. Sebab itu datang dari hati yang benar. Itu adalah perkataan Bapa yang ditaruh pada mulut Yesus yang berasal dari hatinya. Sehingga mengandung kuasa dan otoritas yang sama dengan Sang Pencipta. Sehingga Yesus tidak ragu bahwa itu adalah menjadi senjata karena dia tahu itu adalah kebenaran.
Dia tahu semuanya itu. Kemudian Yesus melanjutkan lagi. Sebelum dia dilempari, kemudian dia berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus menjelaskan pada mereka bahwa Bapaknya memampukan dia untuk mengerjakan. Saya ulangi, Bapaknya memampukan dia untuk mengerjakan banyak pekerjaan yang baik, yaitu pekerjaan Bapa. Dan juga Yesus telah tunjukkan di hadapan mereka semua kemurahan Bapa itu melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Itu yang Yesus lakukan. Yesus bertanya, yang mana dari semua perbuatanku itu yang menyebabkan kalian mau melempari aku dengan batu? Dengarkan saya. Ini penting buat saudara pahami. Dalam peperangan rohani, seperti situasi seperti ini, lebih baik lebih baik saudara tidak hanya tahu siapa dirimu yang sebenarnya, menurut kebenaran, menurut apa yang diakui oleh Allah, tetapi juga engkau mengetahui siapa musuhmu. Yesus tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan iblis yang telah dikalahkannya di padang gurun, yang pernah berkata, jika engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus dengan kekuatan Sang Pencipta, kekuatan dari Allah Bapa, pada mulutnya terus memperkatakan kebenaran yang berasal dari hatinya. Siapa dirinya sebenarnya di pandangan Allah. Sebab Yesus tahu. Saya ulangi, Yesus terus memperkatakan siapa dirinya sebenarnya di pandangan Allah. Kenapa? Karena Yesus tahu. Yang pertama, Yesus tahu apa? Makanya dia berani terus memperkatakan berpakaian. Yesus tahu rencana Allah secara utuh, komplit. Dan kapan itu harus digenapi? Dia tahu rencana Allah untuk mengampuni dosa manusia secara utuh. Dan kapan itu akan digenapi? Dia tahu. Sehingga dia tahu kapan dia mati. Dan dengan cara apa dia mati? Saudara berpikir bahwa Yesus mati diakibatkan karena paku? Saudara, Yesus mati diakibatkan oleh tentara Roma? Yesus mati dikarenakan karena orang pemuka agama? Saudara menyangka bahwa Yesus mati karena itu? Bukan. Jadi Yesus mati karena apa? Perhatikan baik-baik. Dua penjahat di kayu salib, di Kalvari pada masa itu, di Golgota pada masa itu, sudah mati karena mereka kehabisan darah. Yesus sudah kehabisan darah, tapi dia tidak mati. Dia tidak mati karena dibunuh oleh manusia. Dia tidak mati karena dibunuh oleh iblis yang memakai orang-orang yang tidak percaya. Dia mati tidak karena kehabisan darah, sehingga tubuhnya tidak lagi mendukung dia, support kepada kehidupannya. Kalau begitu, dia mati karena apa?
Mau saya perjelas? Mau saudara tahu siapa atau apa yang membuat dia mati? Saudara akan kaget mendengarnya. Dia mati karena Allah Bapa membunuh dia. Kau yang tidak kuat mendengarkan pernyataan saya ini, karena engkau tidak percaya dan kau tidak mengertinya. Yesaya 53 ayat yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami mendengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarak kamu tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya. Ia terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ini yang iblis sangka. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam. Nah, pertanyaan, siapa yang menikam dia? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Siapa yang meremukkan dia? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat. Seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak dia dianiaya, inilah Yesus. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh ke depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tadi di ayat sebelumnya, penyakit kita yang ditanggungnya, dosa kita yang dipikulnya. Dan dia ditindas oleh Allah. Kalau digambarkan dia seperti domba yang keluh, yang menuju ke tempat pembantaian. Dikatakan di sini, tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesaksian. Apabila menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Sudah terjawab dengan pasti. Yang membunuhnya karena dia seperti domba yang keluh untuk menebus dosa dan kesalahan. Yang membunuhnya Allah sendiri. Iblis tidak tahu. Jadi Yesus memperkatakan siapa dirinya sebenarnya di pandangan Allah. Sebab Yesus tahu apa rencana Allah itu secara utuh dan kapan digenapi. Yang kedua, itu yang pertama tadi. Apa yang Yesus tahu? Yesus tahu bahwa iblis tidak tahu tentang hal itu. Karena iblis telah kehilangan hikmat ilahinya. Yeskel 28 ayat 17. Dia meninggikan diri dan dia kehilangan hikmat ilahi. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 2 mulai dari ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelumnya dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Tidak ada dari penguasa dunia ini, penguasa kerajaan angkasa ini yang mengenal hikmat itu. Sebab kalau sekiranya mereka mengetahui, mendapatkan hikmatnya itu, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi Yesus tahu apa yang iblis tidak tahu.
Jadi ketika Yesus mengatakan yang sebenarnya, aku dan Bapa satu. Karena Yesus tahu bahwa iblis tidak tahu tentang hal itu. Yang ketiga, apa yang Yesus tahu? Yang ketiga adalah, Yesus tahu iblis diciptakan oleh firman. Saya katakan, Yesus tahu iblis diciptakan oleh firman. Sehingga iblis tidak bisa berkuasa melawan firman. Iblis tunduk pada firman. Mau saya beritahu kepada saudara, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi firman itu adalah pribadi sang pencipta. Dan tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Termasuk iblis. Yesus tahu ini. Dan dia adalah firman yang menjadi manusia. Ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini kemuliaan kemenangannya. Yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus tahu. Itu sebabnya pada hari itu, di Yohanes pasal yang ke-10. Saya ulang, di Yohanes pasal yang ke-10. Dia membuat kegemparan di seluruh neraka. Karena meskipun neraka marah seperti apa, tidak bisa berkuasa atas firman. Oh, luar biasa. Yohanes 1, catat yang keempat. Yang keempat, Yesus tahu. Makanya dia mengatakan dengan kebenaran siapa dirinya. Dia, aku dan Bapa adalah satu. Mengapa? Karena Yesus tahu dia berasal dari Allah. Dan dia adalah firman yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah kita baca. Sekarang saudara bisa lihat Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Oh, dia tahu. Firman yang menjadi manusia. Kamu dari dunia ini, dan aku bukan dari dunia ini. Padahal dia lahir dari Maria. Kita baca lagi ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dari atas. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dialah yang mengutus aku menjadi manusia. Yesus tahu itu. Dia berasal dari Allah Bapa. Kemudian kita baca lagi ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Wah, luar biasa ini saudara. Iblis memang makhluk ciptaannya Allah, yakni oleh firman-Nya. Saudara harus menyadari bahwa meskipun orang-orang bisa melihat manifestasi Allah melalui dirimu, tapi jika hati saudara tetap berpegang teguh untuk menentang Allah dan kebenarannya, seperti tanah, gambaran tanah di tepi jalan itu,
maka tidak ada gunanya engkau pun bisa membangkitkan orang mati, tetapi mereka tetap tidak akan percaya kepada engkau. Gak ada gunanya engkau show perbuatan-perbuatanmu. Jadi dengarkan saya dengan baik. Yesus tidak menjadi frustasi. Meskipun mereka telah melihat banyak mujizat, meskipun dia telah menguraikan secara gamblang siapa dirimu, Yesus tidak pernah menjadi frustasi dan kesal karena mereka tetap tidak percaya. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini, pekerjaan yang dilakukan Yesus. Karena Yesus berkata begini, ayat 32-nya. Banyak pekerjaan Bapa yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan mana yang melempari aku? Dia bilang bukan. Jadi pekerjaan itu yang saudara lakukan, mengubah batu menjadi roti, itu sebenarnya tidak membuktikan apapun juga. Tapi engkau berpegang teguh pada posisi yang kuat. Namanya adalah posisi engkau sudah tahu siapa dirimu menurut pengakuannya Allah. Jadi, dengarkan saya baik-baik. Tugas kita itu untuk memanifestasikan kehidupan yang ada di dalam. Apa yang Allah ungkapkan dari dalam diri saudara. Itu sebabnya panggilanmu harus jelas. Apa panggilanmu? Menjadi segambar dan serupa dengan putranya. Sehingga saudara berjalan di dunia ini dengan keberadaan itu, maka saudara akan mencapai tujuan Tuhan. Jadi manifestasikan apa yang ada dalam hidup saudara. Jangan biarkan iblis akhirnya mengintimidasi saudara, akhirnya membuat saudara frustasi dengan kebohongan-kebohongan. Iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena beberapa kali aku tahu bahwa engkau adalah Allah. Tapi mengapa? Mengapa? Dia menggoyang Yesus kembali lagi. Dengan meragukan bahwa dia adalah anak Allah. Melalui orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau saudara tahu bahwa saudara adalah anak Allah yang hidup, maka saudara tidak perlu membuktikannya melalui perbuatannya atau mujizat-mujizat. Sekalipun kau bisa membangkitkan orang mati. Lalu kita lanjutkan lagi. Orang itu menjawab, ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempar engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ini penting saudara lihat. Sekalipun hanya seorang manusia saja, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Musuh tidak akan pernah berhenti mengintimidasimu. Karena perkara-perkara ajaib yang telah saudara lakukan. Pelayanan yang besar. Mereka mengintimidasi dan menterormu terus-menerus. Karena kebenaran yang telah engkau ketahui. Siapa dirimu itu? Orang Yahudi melihat Yesus ini adalah kan seperti secara lahirnya saja. Dia manusia belaka. Dia anak Yusuf, tukang kayu. Dari Nazaret. Tapi Yesus punya pengalaman. Serangan seperti ini Yesus telah alami dari iblis. Langsung. Setelah dia keluar dari sungai Yordan. Dia dengar perkataan Bapa langsung. Itu yang menguatkan dia. Itu menjadi kebenaran dalam diri dia. Lalu kemudian dia dengar caranya setan, strateginya setan. Jika engkau anak Allah, padahal dia dengar suara Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara bisa lihat situasi pada masa itu. Orang Yahudi tahu bahwa Allah telah lama menjanjikan Mesias, tetapi mereka tidak mengharapkan datangnya Mesias itu dengan cara seperti ini, seperti sebagai tukang kayu yang miskin, bukan anaknya pendeta, bukan anaknya imam, bukannya anaknya pemuka agama,
Mungkin mereka menyangka bahwa Mesias akan datang dengan mahkota emas turun dari langit. Dari suara nyanyian. Dan lalu kemudian bunyi kilat menggelegar. Kayak begitu. Dari langit. Dan semua tentara Romawi dibunuh. Sama seperti satu malaikat membunuh 165.000 kira-kira tentara Asyur. Lalu kemudian bangsa Yahudi kemudian akan mendudukkan dia di tahta kerajaan Israel. Mungkin mereka berpikir, mereka menyangka bahwa Mesias akan datang dengan cara-cara yang spektakuler. Mereka tidak pernah peduli untuk membaca Alkitab, untuk menelitinya, untuk memahaminya, untuk bergantung kepada Roh. Jadi setiap gagasan yang terbentuk itu adalah karena produk daripada lingkungan itu. Karena orang banyak saudara gitu. Itu sebabnya para imam, orang Farisi, ahli Taurat, mereka bertanggung jawab atas hidupnya orang-orang yang mereka sesatkan. Jadi saudara bisa lihat sini. Orang-orang Yahudi di ayat ini, di ayat Alkitab ini disebabkan lingkungannya, maka mereka meletakkan batasan-batasan pemahamannya. Mereka membatasi. Mereka bergerak dengan ruang tembok, dengan batasan adalah faktor lahiriah, faktor alamiah. Mereka tidak mau membuka mata mereka, mau mempasang telinga mereka untuk mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Oke. Catat ini. Ini penting menjadi kekuatan buat saudara, senjata buat saudara. Strategi Yesus kalau begitu. Strategi Yesus sebagai berikut. Yang pertama, Yesus nyatakan siapa dirinya. Dan dia menghadapi setan dari posisi dia sudah tahu. Itu sebabnya engkau perlu bergaul dengan orang-orang yang diutus oleh Allah kepada hidupmu, di dalam rumahmu, Bapa rohanimu. Dengarkan instruksi dia, dengarkan petuah dia, dengarkan nasihat dia, dengarkan perintah dia. Kalau saudara diminta untuk membuat catatan khotbah, kirim ke dia, lakukan. Karena saudara akan terus memelihara kehidupan saudara di posisi aku sudah tahu. Karena aku bukan lagi, aku adalah anak Bapa rohaniku. Aku bukan anak jalanan yang sembarang hidup, yang berbuat semaunya. Jadi Yesus ini posisi yang penting. Strategi Yesus, dia menyatakan siapa dirinya, itu strateginya Yesus. Dari posisi dia sudah tahu. Yang kedua, kemudian Yesus benar-benar memberikannya kepada mereka dengan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia sampai menghantam, menghancurkan keyakinan yang sedang timbul. Itu strategi Yesus. Kebanyakan dari hamba-hamba Tuhan melayani, dia memenuhi keinginan dari orang itu. Wah, kalau aku sembuh, aku mau percaya. Coba perhatikan orang yang telah sembuh dan percaya itu. Berapa lama dia tetap mengikut Tuhan? Berapa lama dia tetap setia? Iblis saja pernah mencobai dia dengan jika engkau anak Allah. Jadi betul-betul Yesus memakai strategi ini. Selanjutnya kemudian dia benar-benar memberikan kepada mereka dengan berkata, apa yang dia sudah ketahui, dia hantam lagi. Dengan pukulan yang berikutnya dari power of knowing. Yang dia tahu, aku dan Bapa adalah satu. Dia lempar itu. Power of knowing. Kemudian orang-orang Yahudi, saudara bisa lihat, berdiskusi sama selain mempertanyakan tentang Yesus. Yesus benar-benar pakar strategi. Lalu kemudian walaupun mereka mengatakan, kami tidak menyalahkan engkau karena apa yang sudah engkau lakukan. Kami sangat diberkati akan hal itu. Kami tidak melempar engkau dengan batu karena hal itu. Tapi kalau engkau mengatakan bahwa engkau adalah Allah, engkau menghujat Allah. Lihat strategi Yesus kemudian.
Lihat strategi Yesus membongkar ketidaksalahan, ketidakmengertian mereka. Lihat strategi Yesus. Saya nggak tahu saudara bisa memahami apa yang saya berdoa saat ini juga. Supaya engkau bisa memahami apa yang Allah mau berikan kepada hidup saudara. Catat yang ketiga. Yohanes 10 ayat 34 dan Mazmur 82. Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Dan paralel dengan itu adalah diambil dari Mazmur 82. Yohanes 10 ayat 34. Ini yang ketiga. Strategi Yesus. Dia tahu, dia mengerti. Dan itu dia tahu tidak bisa diubah. Sama seperti ketika dia mengatakan apa dia, ada tertulis. Mari kita lihat. Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini ada di kitab Mazmur. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, yaitu dimaksudkan ada dirinya yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Luar biasa. Mari kita lihat saudara. Di Mazmur 82 ini. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik Selah? Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang keunangan. Luputkanlah orang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar. Aku sendiri telah berfirman. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi. Kamu sekalian. Ini dikutip oleh Yesus. Yesus tahu. Dia bukannya segera, maaf. Pengertian saya adalah aku dan Bapa satu itu begini. Ini artinya begini. Bukan. Yesus langsung menghantam kembali lagi kekuatan iblis. Dia katakan jadi. Karena mereka sangat mencintai hukum Taurat. Hukum kitab para nabi. Mereka sangat mencintai itu. Kemudian Yesus mengatakan begini. Dikatakan di ayat yang ke 35. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Mereka semua manggut-manggut. Kitab suci tidak dibatalkan. Dan mereka akhirnya termanifestasi ketidakmengertian mereka akan kitab suci. Firman yang sudah ditulis tidak bisa dibatalkan atau diralat atau ditiadakan. Jadi Yesus hidupi Mazmur 82 ini. Dari waktu ke waktu. Tidak 90%, 100%. Dan dia tahu menikmati kemenangannya. Karena dia tahu dia adalah anak Allah. Dia tahu dia adalah anak Allah. Yesus tahu siapa dia. Lalu kemudian dia tahu hubungannya dengan Bapanya. Yesus tahu bahwa dia adalah pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama, dan firman itu adalah Allah, dan dia segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang ada. Makanya Yesus pernah berkata kepada Maria atau Marta, dia katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kekuatan strategi melawan musuh. Yesus tahu siapa dirinya. Dia adalah anak Allah yang hidup. Yesus tahu rencana dan kehendak Allah. Yesus tahu. Makanya banyak orang salah dalam berdoa.
Bapa, aku berkehendak, aku ingin supaya kami membuka pelayanan di sana. Kami membuka pelayanan di sana. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ya tahulah kehendak Allah. Berarti saudara belum tahu kehendak Allah. Yesus tahu apa yang musuh telah tahu. Yesus tahu, musuh telah tahu bahwa dia adalah anak Allah. Yesus tahu. Dan Yesus tahu apa yang musuh tidak tahu. Kenapa musuh tidak tahu? Karena hikmat Allah hilang. Yesus tahu kemuliaan atau kemenangan telah menjadi miliknya. Mari saya ajak saudara untuk membuka ini. Sebelum kita mengakhirinya, ini luar biasa sekali. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Wah, luar biasa. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Luar biasa. Yesus tahu. Dia berdiri di posisi itu. Dan dia sudah tahu. Yohanes 13 ayat 1. Waktunya sudah tiba dia untuk kembali kepada Bapa. Dia tahu saat kematian dia. Dia tahu strategi iblis. Dia tahu apa yang iblis tidak tahu. Dia tahu bahwa dia anak Allah yang hidup. Dia tahu bahwa kemuliaan dan kemenangan telah menjadi miliknya. Dia tahu. Sebelum kita berdoa. Semua inilah. Karena dia tahu. Yang membentuk ketetapan hati dalam diri Yesus. Membentuk ketetapan hati dalam diri dia. Seperti yang ditegaskan dalam Matius 3. Saya katakan Matius 3. Ayat 15. Dia tahu jalannya. Dia sudah lihat, dia tahu semuanya. Maka dia berkata kepada Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus menjawab katanya kepada biarlah hal itu terjadi. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itulah ketetapan hati yang sudah terbentuk dalam dirinya. Yesus tahu kehendak Allah dan dia dipanggil untuk menggenapkan kehendak dan rencana itu. Dia tahu, dia dipanggil, dia diutus untuk itu. Yesus tahu. Itu sebabnya itu sudah menjadi ketetapan hati dia. Yesus tahu, dia dipanggil untuk menggenapkan. Jadi Yesus di sini, di Yohanes pasal yang ke-12 tadi. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sungguh jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanya dia katakan, lanjutkan lagi. Dia tahu cara dia mati. Dia sudah tetapkan hatinya untuk menempuh cara itu. Ayat 25, barang siapa mencintai nyawa, makanya dia tidak menyayangkan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawa, tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yesus memanifestasikan ketetapan hatinya untuk melaksanakan rencana dan kehendak Allah. Saya ajak saudara untuk bisa melihat Matius pasal yang ke-10.
Oh sorry. Matius pasal yang ke-20, saudara. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, lihat, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia bangkit. Ia tahu dia akan mati, dia tahu dia akan menderita, tetapi karena ketetapan hatinya untuk melakukan kehendak dan rencana Allah, dia ajak murid-muridnya. Markus pasal yang ke-10 ayat 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas. Lihat, orang yang belum tahu merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya, bukan atas diri kalian. Ayat 33, katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia di hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan mengolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Kalau kau sudah tahu ancaman seperti itu, apa yang membuatmu terus jalan ke Yerusalem untuk mengalami itu? Ketetapan hatilah yang kuat sekali. Iblis, engkau berusaha untuk menggoyang ketetapan hatiku. Itu kata Yesus. Kau sekarang berantakan kubuat. Jadi Yesus pernah mengatakan bahwa segala otoritas di sorga dan di bumi telah ada padamu. Kenapa? Dia luluh lantakkan iblis, bukan lagi menjadi penguasa dunia ini. Kalau kau lihat di Matius pasal yang ke-13, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Kemudian Yesus mengatakan, segala otoritas di sorga dan di bumi telah diberikan, berarti karena Yesus sudah tahu dan kepadanya diberikan otoritas di sorga dan di bumi, berarti Yesus telah memenangkan semua tempat di mana iblis pernah menjadi domainnya, pernah menjadi area kekuasaannya, pernah menjadi pijakan iblis. Dan para murid dapat juga memiliki kuasa telah mengatui ini. Dan itu diberikan kepada orang. Tapi banyak orang menolak untuk menerima kuasa itu. Dan khususnya orang gereja. Mereka berdoa dan berpuasa. Mereka menyangka mereka akan mendapatkan anugerah itu. Tidak, Allah yang berkehendak untuk menganugerahkan itu. Tapi mengapa saudara menempuhnya dengan cara-cara seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi? Terima anugerahnya itu, yaitu power of knowing itu. Makanya Yesus mengatakan begini, dia memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya sebelum dia berangkat ke surga. Dia bilang, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dia bilang, mereka yang percaya dibaptis, mereka akan selamat. Lalu mereka akan mengusir setan demi namaku. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi pada para murid-muridnya pada hidup saudara kemudian. Makanya hari ini dia juga beritahukan kepada saudara, mereka yang menjadi murid Tuhan akan diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kalau engkau mengikut Tuhan, engkau sampai di level yang kuat, engkau menjadi muridnya, maka engkau tidak perlu berdoa dan berpuasa untuk menerima anugerah itu. Maka engkau akan menerimanya. Ketika engkau menginjil ke sebagian, engkau tahu
Engkau berada di posisi tahu. Engkau akan mengusir setan demi namaku. Keluar dari jalan, area perjalanan saudara, dari rencana Allah. Sehingga saudara akan menjadi mudah kepada penginjilan di bangsa-bangsa. Yesus tahu bahwa ini adalah jalan Allah agar bangsa-bangsa, saya katakan bangsa-bangsa, kembali kepada Allah. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang kau katakan Bapa? Selamatkan aku dari sana. Tidak! Sebab untuk itulah aku datang ke dalam sana. Terlihat ketetapan hatinya. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengar lagi suara dari suara. Aku telah memuliakannya. Dan aku telah memuliakannya lagi. Orang banyak yang mendengar di situ. Mendengarkan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang mengatakan seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu terdengar bukan oleh karena aku. Melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari jalurmu. Karena ternyata engkau sudah kalah. Kau bersalah. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi ayat 27 tadi, itu menunjukkan ketetapan hati Yesus. Dia tidak minta diselamatkan, tapi dia tidak. Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Itulah ketetapan hati Yesus. Dan Tuhan tahu bangsa-bangsa akan ini. Itu caranya Allah, rencana Allah, supaya bangsa-bangsa datang sujud menyembah kembali kepada Allah. Luar biasa. Makanya Yesus berkata, untuk itulah aku masuk pada saat itu. Yesus tahu tujuan dia datang ke dunia ini. Bukan untuk menghindari kematian, tapi untuk masuk kepada kematian. Dia tahu itu tujuannya Allah. Sebagai korban penebus dosa manusia. Mari kita lihat sekarang satu ayat di Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia tahu tujuan dia datang ke dunia ini, menjadi tebusan. Jadi siapa yang membunuh dia? Allah Bapa. Dan inilah kemenangan kemuliaan yang diterima Yesus. Tadi kita sudah baca Yohanes 12 ayat 23. Inilah kemenangan yang diterima oleh Yesus. Dikatakan apa? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi penting sekali saudara. Saudara tahu siapa Allah itu. Saudara tahu apa rencananya dia. Saudara tahu apa kehendak dia. Saudara tahu siapa diri saudara yang sebenarnya menurut kebenaran. Dan saudara tahu siapa musuh saudara. Kalau begitu, apa yang Allah inginkan? Kalau begitu, apa yang ingin Allah lakukan? Ketika saudara menerima pewahyuan ini, Yesus berdiri di posisi dia sudah tahu. Dia bukan hanya tahu strategi iblis, tapi dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan sesudahnya, dan pada akhirnya. Dia klopkan itu, dia tahu rencana Allah untuk membawa bangsa-bangsa datang sujud menyembah kepada dia, kepada Allah. Jadi Kristus itu adalah kenyataan hidup kita. Maka saat Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat kita memiliki pewahyuan tentang Kristus yang ada di dalam dirimu. Jadi ini semua tentang apa yang ada dalam dirimu. Itu yang membuat saudara tahu, dan tahu. Sebelum kita mengakhirinya. Allah menganugerahkan
posisi rohani ini seperti yang dianugerahkan kepada Yesus dan diterapkan oleh Yesus. Allah menganugerahkan strategi ini seperti yang dilakukan oleh Yesus. Allah memberikan kepada saudara kekuatan atau kuasa untuk menghancurkan seluruh upaya musuh dan kekuatan musuh yang menghadang perjalanan hidup rohani saudara. Itu dari posisi yang kuat, yaitu posisi tahu. Allah yang menganugerahkan itu. Mengapa Allah menganugerahkan itu? Karena saudara adalah bagian. Dalam pandangan Allah, saudara adalah bagian daripada penggenapan rencananya yang agung sepanjang masa itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Anugerah yang Kau berikan kepada kami. Memberikan kepada kami masuk kepada apa yang Bapa telah sediakan untuk kami. Masuk kepada posisi yang telah Engkau siapkan kepada kami. Ada satu firman Tuhan sebelum kita lanjutkan dalam doa. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, menyesatkan orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Alkitab berkata bahwa di ayat 8-nya, tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Sorga adalah tempat saudara. Kalau engkau memukul kekuatan setan dengan memakai semua perlengkapan yang dari sorga, engkau akan menghancurkan, menghentikan dia, mengakhiri dia juga di bumi. Sehingga bumi juga bukan menjadi tempat buat kehidupan setan. Mengapa ini terjadi? Karena munculnya satu gereja seperti gereja anak laki-laki itu. Gereja anak laki-laki itu tahu bahwa takdirnya adalah duduk di tahta. Bahwa takdirnya adalah untuk menggembalai bangsa-bangsa dengan gada besi. Takdirnya ada, dia tahu itu. Itu sebabnya hari ini juga sambil kita berdoa kepada Tuhan. Bapa terima kasih karena datang dari pihak-Mu saja Tuhan. Engkau menganugerahkan kekuatan dan kuasa. Telah tahu apa yang Kau rencanakan, kapan itu akan terjadi, siapa dirimu, siapa musuh kami, tahu siapa diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu sehingga iblis tidak bisa lagi. Destiny hidup saudara itu adalah berasal dari sorga, tidak bisa digagalkan oleh iblis. Oleh karena apa? Kau berada di posisi tahu. Bapa hari ini, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, menerima anugerah, berlipat kali ganda, sehingga makin kuat dan makin kuat dan makin kuat dan makin berpegang teguh. Pada posisi, karena mereka sudah tahu. Karena mereka semua sudah tahu. Sehingga mereka berjalan dalam kekuatan. Bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan perjalanan hidup mereka. Mereka tahu siapa yang mampu hanya membunuh tubuh. Mereka tahu siapa yang bisa membunuh tubuh dan membinasakan jiwa sekaligus ke dalam neraka. Itu sebabnya karena mereka sudah tahu, mereka makin berteguh. Terima kasih untuk anugerah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin.